nya. Tapi mohon maaf Mbak Puan, Profesor Mahfud, hari-hari ini cari pemimpin yang benar-benar sidik susah karena sidik minggat nggak balik-balik. Mudah-mudahan Profesor Mahfud bisa menemukannya. Ironinya sidik minggatnya nggak sendirian, bawa pacarnya namanya Amanah. Jadi Amanah itu pacarnya Sidik, ikut Sidik minggat nggak balik-balik. Mudah-mudahan Profesor bisa menemukan. Tablet udah dipakai di mana-mana. Tablet akbar. Kita bersama-sama setelah mendengarkan orasi kebangsaan dari Profesor Dr. Haji Mahfud MD, kita akan bersama-sama juga untuk mengaji kebangsaan. Ya, jadi kita habis mendengarkan Pak Mahfud. Betul. Hati kita adem banget ya. Sekarang akan lebih diademkan. Monggo silakan Pak Haji. Akbar Zahid dari Bojonegoro. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ajaba man da'ah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala man fihi uswatun hasanah Sayyidina wa maulana Muhammadin sahibis syafa'ah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Sampai juga. Sadatul ulama, al-fudala wal a'izza, para alim ulama, para habaib, para kiai, para bunyai, para gus, para ning yang tanpa mengurangi rasa hormat dan taklim tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu. Semuanya yang kita mohon restu dan doanya, yang sama-sama kita cintai, kita hormati, kita banggakan Ibu Dr. Honoris Causa Hajah Puan Maharani, Ketua DPR RI sekaligus Ketua DPP PDI Perjuangan. Ada mirip-miripnya dengan saya. Kalau beliau Ketua DPR Dewan Perwakilan Rakyat, saya juga anggota DPR Dinas Pengajian Rutin. Kalau beliau Ketua DPP PDI Perjuangan, saya juga anggota PDI Perkumpulan Dakwah Indonesia. Yang sama-sama kita cintai, kita hormati, kita banggakan, kita muliakan Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Mahfud MD. Juga ada mirip-miripnya dengan saya. Beliau muridnya Allah Yarham Gus Dur. Saya mudah-mudahan diakui sebagai muridnya Gus Dur. Beliau profesor, saya juga profesor. Kalau beliau mendapatkan gelar profesor karena penelitian dan penemuan ilmiah, kalau saya Profesor Protolan Femuda Ansor. Beliau Wapres insya Allah. Wakil Presiden, kalau saya Wapres, wajahnya ngepres. Beliau sarjana, saya juga sarjana.
Kalau beliau sarjananya dari pendidikan akademis, kalau saya sarjana sarungan saja kemana-mana. Hadir juga sahibil wilayah Kabupaten Gresik, Gus Yani bersama Wakil Bupati Neng. Selamat malam, tambah lemu. Hadir juga kembaran saya, Mas Eri Cahyadi, wali kota sekaligus wali murid, cita-citanya pengen jadi waliullah. Para pimpinan partai politik, ada dari P3, ada dari Perindo, ada dari Hanura. Ini juga lupa Mas Kanang, dulur lawas, mantan Bupati Ngawi berperiode-periode, seluruh tamu undangan yang saya hormati, syubbanul muslimin yang malam ini dikomandani oleh si ganteng Gus Asmi yang sampai malam ini masih jomblo. Mudah-mudahan segera dipertemukan jodoh yang terbaik. Bapak, Ibu, hadirin, hadirat, mustami'in, mustami'at, seluruh jamaah, adamakumullah fi rahmatihi wa barakatihi wa ridhah. Mudah-mudahan semuanya senantiasa dirahmati, dibarokai dan diridhoi Allah. Amin. Saya tidak akan memberikan mau'idhah hasanah karena saya takut nanti malah maidu Mbak Kasana, dan memang bukan kapasitas saya untuk memberikan mau'idhah hasanah atau tausiah atau disebut dengan orasi kebangsaan di forum sebesar ini. Saya sama dengan panjenengan semua, mewakili rakyat jelalatan, rakyat jelata yang masih jelalatan. Karenanya saya mohon dengan segala hormat kepada bapak dan ibu-ibu yang terhormat yang di panggung kehormatan, beliau-beliau adalah ahli-ahli politik, pol-polan na itik-itik. Tolong didik kami, Mbak Puan, Pak Mahfud, politik yang baik, bukan politik yang licik. Tolong ajari kami politik yang ikhlas, bukan politik yang culas. Tolong didik kami politik keumatan, bukan politik yang kumat-kumatan. Politik kebangsaan, bukan politik yang kebangsatan. Politik kerakyatan, bukan politik yang kayak setan. Politik yang beradab, bukan politik yang biadab. Menengok lagi menengok. Gawe kata-kata ngene iki angel. Mangkane larang. Politik menengok sik to. Iki mikir iki. Tolong didik dan ajari kami menengok politik yang mengantarkan kesejahteraan, bukan politik yang hanya sekedar gila kekuasaan. Agar Indonesia ini benar-benar adil makmur, tidak makin hancur lebur. Agar Indonesia makin bermartabat,
agar Indonesia makin sejahtera bukan makin sengsara. Oleh karena itu kita rakyat Indonesia sangat-sangat membutuhkan figur dan sosok pemimpin seperti yang telah disampaikan oleh Profesor Mahfud MD tadi, yang memang itu merupakan syarat mutlak seorang pemimpin adalah sidik, amanah, tabligh, fatonah. Yuk bareng-bareng diulang. Sidik, mau kurang semangat, kalau nggak semangat saya ngajinya sebentar saja. Satu apa? Dua, tiga, empat. Diulang sekali lagi. Satu, dua, tiga, empat. Sidik itu jujur, amanah terpercaya, tabligh aspiratif dan transparan, fatonah itu cerdas. Itu harus dimiliki oleh pemimpin untuk mensejahterakan rakyatnya. Tapi mohon maaf Mbak Puan, Profesor Mahfud, hari-hari ini cari pemimpin yang benar-benar sidik susah, karena sidik minggat nggak balik-balik. Mudah-mudahan Profesor Mahfud bisa menemukannya. Ironinya sidik minggatnya nggak sendirian, bawa pacarnya namanya Amanah. Jadi Amanah itu pacarnya sidik, ikut sidik minggat nggak balik-balik. Mudah-mudahan Profesor bisa menemukan. Tabligh udah dipakai di mana-mana, tabligh akbar, tabligh akbar. Kemarin saya 4 hari di Jakarta, isinya tabligh akbar semua. Kemudian 3 hari di Kalimantan Selatan, tabligh akbar semua. Barusan semalam saya dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, isinya juga tabligh akbar. Jadi tabligh udah dipakai di pengajian-pengajian, sehingga pemimpin sudah kehilangan tabligh. Tinggal satu, fatonah, pergi ke luar negeri jadi TKW, pulangkan ke Indonesia. Kita rakyat kecil yang izin Prof, mereka fans aku. Ayo yang Anzamania angkat tangan semuanya. Tuh kan terbukti. Makasih semuanya, I love you. I love you semuanya. Sentuek rausa, khusus yang muda kisbay, tuwek gilani, sentuek mah tak balik no. Allahumma sholli ala Muhammad. Yuk, tadi sholawat asghil sudah, kemudian sholawat burdah sudah, kurang satu pengantar doa agar bangsa Indonesia yang sakit-sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua sektor yang masih sakit, apa itu sektor ekonomi, apa itu sektor pendidikan, apa itu sektor kesehatan, apa itu sektor teknologi, sektor semuanya yang sakit-sakit semoga disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita tadi disebut oleh Profesor Mahfud sudah sejajar dengan bangsa-bangsa lain. Bahkan Indonesia adalah negara dengan populasi penduduk beragama Islam terbesar di seluruh dunia. Boleh tepuk tangan untuk Indonesia. Sehingga kuota jamaah haji tiap tahun paling banyak dari Indonesia. Peziarah makam Rasulullah paling banyak dari Indonesia. Harusnya kita sudah bisa mencapai apa yang difirmankan Allah dalam Al-Quran, kuntum khaira ummatin, kalianlah umat yang terbaik. Siapa itu? Ya umat Islam yang mayoritas harus menjadi khaira ummatin, umat yang terbaik. Tapi mohon maaf, rasa-rasanya sampai hari ini kita belum meraih target itu. Dari segi teknologi coba, kalau bicara Yamaha Jepang, Toyota Jepang, Motorola Jepang, Suzuki Jepang, Mitsubishi Jepang,
Kawasaki, Jepang, soto Lamongan, sate Madura, pecel Madiun, gudeg Jogja, jenang Kudus, wingko Babat, kuda Gresik. Jadi kuntum ummatan badokan lillahi ta'ala. Indonesia, Jawa Timur. Dari segi Makanan. Segi makanan. konsolidasi budaya, mohon maaf, harusnya kita meneladani apa yang telah dipelopori oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana beliau dalam waktu kurang lebih 23 tahun mampu merubah dua kota besar jahiliyah, Makkah dan Madinah, menjadi Marakizul Hadarah As-Saqafiyah, Center of Civilization. Iki aku yo gak ngerti artinya. Pusat peradaban dunia, sampai umat Islam dari seluruh penjuru dunia kepingin mendatangi Makkah dan Madinah. Jadi kalau ditanya manakah belahan bumi ini yang turisnya paling banyak, jawabnya adalah Makkah dan Madinah. Harusnya Indonesia juga bisa. Kita mayoritas Islam, tapi objek turisme, objek-objek wisata yang ada malah bukan milik kita. Yang terkenal malah candi-candi. Saya pernah waktu ke Hong Kong, tak antemi loh. Gini-gini udah Hong Kong, Taiwan, Singapura, Brunei, Malaysia, Jepang, Korea. Nggak percaya? Ketik di Google Anwar Zahid Korea Selatan, mesti ono. Coba Eri Cahyadi Korea Selatan, nggak ada. Saya sempat ngobrol sama orang sana tuh, ditanya, where are you from, mister? Tenan sing ngoceh tak samplok salon lambungnya. Ini biar waktunya ini, nanti kita sholawatan lagi. Kita belum berdoa ini. Coba, Tuhan dari mana? Saya jawab, I am from Indonesia. Saya dari Indonesia. Loh, begitu saya ngomong dari Indonesia, dia itu langsung komentarnya gini, Indonesia, Borobudur is good, Borobudur keren. Dia cerita, Borobudur itu dibangun tahun sekian, terus borongannya habis sekian, semennya sekian, tukangnya habis sekian. Jadi dia itu paham manakibnya Candi Borobudur. Saya gengsi sebagai seorang muslim, masa yang dikenal malah Borobudur. Saya pengen menonjolkan Islam. Saya bilang sama dia, bukan cuma Borobudur yang bagus di Indonesia, ada yang lebih bagus. But Al-Akbar Mosque is very good. Aku ngomong gitu, Masjid Al-Akbar jauh lebih bagus. Dia tanya, where Al-Akbar Mosque? Di mana Masjid Al-Akbar? Tak bilangin, in Surabaya. Di Surabaya, Pak ini. Begitu dia dengar Surabaya, apa komentarnya? Surabaya, Doli is good. Ternyata Doli yang menengok, Doli yang udah tutup itu masih jauh lebih terkenal daripada Masjid Al-Akbar. Ini kita prihatin, Profesor, izin Profesor. Padahal udah ditutup. Nah, disinilah pentingnya peran kekuasaan, sehingga kita nggak boleh alergi dengan politik. Politik itu penting. Man lam ya'rifis siyasah akalahu siyasah. Barang siapa yang tidak mengerti politik, maka dia akan dimakan oleh politik. Allahumma sholli ala Muhammad. Politik melahirkan kekuasaan, kekuasaan melahirkan kebijakan, dan kebijakan itu yang punya pemimpin. Maka kita butuh pemimpin yang baik, kata Profesor tadi, yang benar-benar kebijakannya memihak kepada kepentingan rakyat. Izin Mas Eri, ini wilayahnya jenengan. Dulu sebelum bubar, Sabar.